Baik, terima kasih untuk Anda Sobat iDream masih di 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family, dan juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Kita masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga dan saya masih bersama Dr. Fatah yang membahas tentang terkait kegiatan fisik atau juga berolahraga di bulan puasa tetap bisa kita lakukan. Yang memiliki pertanyaan silakan, saya masih tunggu di 02178885300 atau di 082297891044. Nah, Pak Dokter, ini kalau di bulan puasa kan kita tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi makan, bukan berarti tadi seperti Pak Dokter bilang bahwa puasa bukan berarti kita tidak makan sama sekali, tapi kita juga diberi waktu untuk makan, yaitu di sahur dan juga ketika berpuasa, ketika berbuka. Nah, ketika kita memilih untuk tetap berolahraga di bulan puasa, apa kita harus memperhatikan juga asupan makanan yang kita konsumsi ini, Pak Dokter? Ya, jadi makan juga harus kita perhatikan ya. Jangan sampai nanti kita kurang makan atau kita kelebihan makan. Kelebihan makan ya. Jadi, terutama untuk menjaga berat badan kita, gitu kan. Kalau kita yang selama ini memang berat badannya ideal, ya berarti kan kita harus menjaga asupannya, ya supaya yang kita makan itu nanti sama dengan yang kita keluarkan. Oke. Ya. Nah, jadi makan itu tetap kita harus tetap makan ya, tapi kita harus atur. Ya. Ngaturnya gimana? Yang pertama Rasulullah sudah ngasih contoh ya, mengakhirkan sahur kemudian mensegerakan berbuka. Ya, itu kan maksudnya mengakhirkan sahur itu supaya kita tidak terlalu lama laparnya di siang hari. Oke. Ya kan? Nah, itu yang. Nah, ada cara lain juga yang perlu kita tempuh agar kita itu tidak terlalu lama laparnya. Ya, selain kita makan sahurnya itu menjelang akhir sahur, juga kita harus pilih makanan-makanan yang dia kenyangnya lama. Ya, bahasa ininya kenyang yang lama, ya, kenyang yang lama, atau akan lama dicernanya, ya, tidak cepat habis dicerna. Ya, kira-kira makanan seperti apa nih, Pak Dokter? Ya, kalau orang bilang sih yang indeks glukemiknya, pernah dengar nggak? Indeks glukemik. Ya, nanti coba para pemirsa itu banyaklah tanya ke mbah kita tuh, mbah Google, ya, tanya mbah apa yang sebut indeks glikemik itu apa sih, ya kan? Kemudian makanannya apa saja sih, gitu kan? Jadi makanan-makanan yang punya indeks glikemik tinggi, ya, yang yang indeks glikemik tinggi berarti dia itu lebih mudah dicerna, cepat dicerna berarti cepat habis. Berarti karena cepat habis, cepat hilang dalam tubuh kita kan, dalam perut ya, berarti kan cepat lapar. Nah, kalau yang indeks glikemiknya rendah itu kan akan lama. Kayak contohnya saja nasi, ya nasi. Nasi itu kan ada nasi putih sama nasi merah. Ya kan. Kalau nasi putih itu indeks glikemiknya lebih tinggi daripada nasi merah. Ya, mungkin kalau tidak salah, kalau nasi putih itu 75, kalau nasi merah itu 50. Ya, mungkin nanti bisa dicek ya di internet banyak tuh. Mbak Google, tanya Mbak Google nih. Indeks glikemik nasi merah atau nasi putih. Ya, karena nasi merah itu indeks glikemiknya lebih rendah dari nasi putih, maka kalau sahur kita itu pakai nasi merah, ya berarti nanti akan lebih lama di perut kita. Bertahannya, ya kan? Dibanding dengan apa? Dibanding dengan nasi putih. Ya, jadi buat teman-teman atau para pemirsa yang mau agar makanannya ada agak lama di perut, ya makan malamnya pakai nasi merah. Salah satu contohnya kan, memang kurang enak. Iya, nggak berasa sih. Nggak berasa. Yang nggak biasa itu mungkin. Saya sendiri saya nggak suka. Ya saya sih fair aja. Saya sendiri saya nggak suka. Cuma ini kan buat yang bermasalah ya, bermasalah agar siangnya itu tidak terlalu cepat lapar. Ya. Kalau yang nggak boleh silakan aja. Kayak saya itu terutama nggak suka nasi merah ya. Jadi nasi merah itu indeks glikemiknya lebih tinggi. Ya. Kalau roti gandum, ya kan? Roti gandum. Ya, roti gandum tuh beda dengan roti yang tapioka ya tentunya.
Kalau Terigu roti ya. gandum itu lebih tadi ya lebih lama juga. Ada seratnya juga ya. Dan betul. makanan-makanan yang berserat tinggi ya. Jadi karena kalau makanan yang berserat tinggi itu indeks glikemiknya biasanya rendah nih. Jadi dia tidak akan mudah habis. Kayak apa namanya kurma ya. Kurma Iya. itu lumayan seratnya kan lumayan tuh ya. Jadi kurma itu bagus juga. Jadi buat sahur kurma ya. Jadi makanlah makanan yang punya indeks glikemik lebih rendah atau yang seratnya lebih banyak seratnya di malam hari ketika sahur. Ketika sahur. Agar apa? Agar tadi kita tidak terlalu lama laparnya ya. Kemudian ingat asupan air ya. Iya. Karena selama 12 jam kita tidak boleh minum sama sekali ya. Orang itu lebih tahan untuk tidak makan tubuh kita itu daripada tidak minum ya. Karena persentasenya lebih banyak air di dalam tubuh ya. Ya, memang tubuh kita kan sekitar 60% itu kan air ya. Karena kalau kurang akan mati. Jadi orang kalau kurang air itu bisa mati. Tapi kalau orang kurang makan tidak akan mati. Oke. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Orang kurang air bisa mati, orang kurang makan nggak akan mati. Ya. Jadi kalau orang kurang air itu akan mati, kalau orang kurang makan akan kurus. Ya, betul kan? Iya. Makanya dilihat aja orang-orang kelaparan. Ya, di Afrika atau di mana, ya kan? Di Papua juga. Iya, walaupun dia Papua ya, walaupun dia mungkin tiduran, tidak bisa bergerak, ya, tapi nggak mati. Ya, dia nggak makan, mungkin nggak berminggu-minggu nggak makan, tapi kalau kurang minum dia akan mati. Nah, puasa itu kan kita tidak boleh makan dan minum, nggak boleh makan itu kan nggak masalah gitu kan. Nah tadi kan nggak boleh minum selama 12 jam, berarti kita harus mensuplai air yang cukup di malam hari ya. Yang orang kan biasanya minum paling banyak di siang hari kan. Iya. Sementara siang nggak minum sama sekali. Nah, berarti malam harinya harus minum yang banyak. Oke. Minum kan tetap nggak enak juga, kurang nggak sama makanan ya. Iya. Terkembung. Kembung kan. Ya. Karena minuman itu kembung, orang minum 1 gelas juga mungkin udah nggak enak, ya kan. Berarti harus berkali-kali sering, ya kan? Jangan dipaksain di sahur aja Pak Dokter. Dari habis berbuka harus dicicil gitu kan. Minum, pokoknya kalau udah kira-kira berkurang, ambil minum. Kira-kira minum, sering-seringlah minum di malam hari, ya kan? Supaya apa? Supaya persediaan cairan di di siang hari kita akan cukup. Oke. Kemudian jangan lupa tetap makan buah-buahan, ya kan? Jangan sampai di puasa kita kurang makan buah-buahan. Itu di malam hari ya. Terus kemudian ketika sahur, ketika berbuka. Oke. Nah ketika sahur dulu nih Pak Dokter. Kan ada juga orang yang memilih ini mau aktivitas banyak nih. Udah kita banyak-banyak makannya. Tapi berpengaruh nggak sih Dokter kalau juga dipaksain banyak ketika sahur? Ya sebenarnya kan tadi kenapa dia makan banyak? Alasannya apa tadi? Makan sahur banyak-banyak supaya apa tadi? Biar nggak lapar. Nah, biar nggak cepat laparnya ya. gitu Pak Dokter. Kan ya nggak masalah kan, dipenuhin kan boleh saja kan, dipenuhin perutnya. Cuma kan tadi pasti akan lapar karena pasti selama-lamanya jam 12 siang itu udah pasti habis. Nggak mungkin masih ada di sini makanan kita. Jadi walaupun kita makan sebanyak apapun, ya kan, pasti akan habis dan kapasitas perut kita kan terbatas. Emang mau dibikin perut cadangan gitu kan? Ditambah tanknya nggak mungkin ya Pak Dokter. Iya, jadi ya nggak apa, silakan aja makan, tapi asal jangan berlebihan gitu kan. Silakan makan yang banyak. Yang jelas tadi makan banyak atau sedikit. Jam 12 paling lambat ya, kira-kiranya ya, jam 12 siang itu udah pasti mulai lapar karena mulai kosong. Jadi orang yang makan 3 piring sama 1 piring sahurnya tetap akan sama-sama lapar ketika jam 12 siang gitu loh.
Baik, jadi nggak mengaruh ya mau bilang banyak atau dikit, Yang penting tapi cukup. yang penting cukup aja. Cukup. Tidak Cukup. memberatkan tubuh juga nanti. Iya, ya, nah Pak sekarang Dokter? kalau hendak ini berat, sekarang begini kan. Hmm. Tadi supaya tidak cepat lapar, makan yang banyak kan. Iya. Jadi di sini kan banyak. Akhirnya yang dia makan itu lebih banyak daripada ketika dia tidak berpuasa. Betul nggak? Iya. Ya. Jadi puasa itu bukan malah menurunkan berat badan, Malah menumpuk. malah makin numpuk kayak gitu. Oke, Ya kan? iya, betul. Jadi makan yang wajar aja kan. Rasulullah sudah ngasih ininya solusinya kan. Makan sahurnya menjelang akhir ya kan. Kemudian Rasulullah nyontoin makan kurma segala macam itu kan artinya makanan yang berserat, makanan yang indeks, kalau orang udah pengetahuannya sekarang sudah ada indeks glikemiknya yang rendah, ya kan? Jangan berlebihan gitu. Itu di sahurnya gitu. Nah, berbukanya lagi nih Pak Dokter. Gimana pemilihan makanan ketika berbuka agar tetap kita bisa memenuhi kebutuhan energi untuk tubuh? Ya, jadi nah selama 12 jam itu kan kita kelaparan. Ya, kelaparan, kemudian kita sementara energi kita tetap mengeluarkan energi. Ya. Tidak ada asupan kan. Jam 12 siang harusnya kan ada makan siang biasanya kan. Iya. Sehingga makanan itulah yang nanti akan ini kan sampai maghrib kita tetap ini kan ada dalam darahnya kan ada ini. Ada sari-sari makanan. Nah, ini enggak ada. Berarti kita kan harus mencari makanan yang cepat, segera diproses. Kebalikannya kan. Jadi ketika sahur kita mencari makanan yang lama diprosesnya, ketika berbuka kita mencari makanan yang lebih cepat diprosesnya. Oke. Dan Rasulullah ternyata sudah ngasih ngasih solusi. Saya juga ya itulah ya, maka Rasulullah itu kan di guide sama Allah langsung gitu kan. Makanya berbukalah dengan yang manis-manis. Ya kan? Betul. Minum yang manis. Ya, kenapa? Itu yang namanya indeks glikemik itu kan artinya dia membandingkannya dengan glukosa. Gula ya. Karena gula itu sangat cepat diserap tubuh ya. Makanya disarankan ketika buka makan yang manis-manis supaya apa? Supaya lebih mudah diserap sama tubuh, lebih mudah masuk ke darah sehingga tubuh kita siap lebih cepat untuk menghasilkan energi. Ya. Oke, apalagi kalorinya juga tinggi kalau makan minuman manis itu biasanya. Ya tetap sebenarnya ya kalorinya lumayan tinggi kan. Manisnya tadi karena gula itu lebih mudah lebih cepat dicerna gitu. Sehingga karena kalorinya lebih mudah cepat dicerna dan kalorinya tinggi, maka tidak perlu banyak-banyak. Oke. Ya kan? Karena apa? Karena kalau berbuka kita makan untuk segera menghasilkan kalori. Ya, kalau sahur itu kan kita makan supaya perutnya agak lama ditahan supaya ada makanan, ya kan? Jadi supaya nggak cepat hilang. Makanya kalau buka karena kebutuhannya itu supaya cepat menghasilkan kalori, carilah makanan yang manis, energinya kan tinggi, cepat dicerna, sehingga nggak perlu banyak-banyak. Karena buat apa kita nganjil perut? Karena kan kita nggak perlu lapar pun dengan ngambil malam hari kan? Iya betul. Aduh lapar, ngambil makanan nggak puasa lagi, nggak kalau malam kan? Berarti makannya sedikit saja, ya. Yang penting kalorinya tinggi, cepat dicerna. Jangan banyak-banyak kan? Akan ganggu, benar nggak? Kalau banyak, justru akan ganggu nggak? Iya, karena kan nanti habis mau beribadah juga kan, mau sholat, mau tarawih, diganjel sama perutnya, sehingga berat nih. Sholatnya di rumah saja. Biasanya sholat jamaah di masjid, karena puasa dia sholatnya tidak jamaah di masjid, malah berkurang. Pahalanya kan? Itu kan harus diatur. Jadi jangan sampai puasa malah kita mengurangi kebiasaan baik kita. Ya, kebiasaan baik kita adalah sholat di masjid. Karena puasa dia makan bukanya banyak, kekenyangan, sholatnya mau jalan ke masjid berat. Akhirnya sholatnya di rumah. Itu yang harus diperhatikan. Ya, Rasulullah sudah ngasih solusinya. Dan ini kan logikanya masuk kan? Betul. Karena berbuka itu adalah kita makan agar cepat keluar energi, ya. Tapi jangan terlalu banyak mengganjal,
carilah makanan yang apa? Yang energinya besar, banyak, mudah dicerna, sehingga makan sedikit kita cukup. Oke. Nggak usah khawatir, nanti kita kan habis kelaparan seharian, enggak, ya kan? Yang penting ada dulu di sini, ya. Oke. Baru nanti habis sholat isya segala macam bolehlah makan yang berat-berat, tambah, ya kan, mau bala-bala apa saja, nasi, mau apa, kayak kambing apa gitu kan, gitu. Oke, baik itu dalam memilih makanan ya sobat iDream. Untuk Anda juga ketika tadi intinya ketika sahur kita mencari makanan yang bisa lama buat kita kenyang gitu ya, yang mengandung serat, yang bisa lama bertahan dalam tubuh, dan bahkan ketika kita berbuka justru mengkonsumsi makanan yang cepat diserap oleh tubuh, yaitulah yang dianjurkan oleh Rasulullah, berbukalah dengan yang manis-manis. Nanti kita masuk di sesi terakhir untuk kesimpulan dan closing statement, dan pasti untuk Anda tetap di sini di 1044 AM Dream Radio. Successful Muslim Family.